Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Bupati dan teman Anda saya Imho dan Anda Pak Soehardi, Dr. Andes Haji Soehardi. Pada sore ini merupakan bukan agenda final kita sebenarnya, dari beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan. Dan kenapa hari ini bisa menjadi istimewa, karena ada Pak Bupati di tengah-tengah kita yang sebelumnya kita bisa merancang wacana bersama bagaimana kita memperkuat identitas kita sebagai masyarakat hukum adat. Mungkin berasal dari sore hari ini kita akan sama-sama membuat komitmen bersama dan membahas kenapa urgensi penting terkait dengan kabar masyarakat hukum adat. Kalau kita mengkaji secara studi pustaka bahwa pengakuan masyarakat hukum adat ini sebenarnya khususnya untuk di NTB sudah terlontar isu ini dari semenjak Kabupaten Lombok Utara menjadi satu pada saat itu menjadi satu dengan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Mungkin pada saat itu Anda sebagai DPR terkait dengan riset yang dilakukan masing-masing terkait dengan review Perdes itu berawal dari hasil kajian teman-teman Koslata sebenarnya bagaimana bahwa pada tahun 2006 masyarakat adat di Lombok Barat yang pada saat itu yang dikaji adalah masyarakat hukum adat Bayan itu sendiri terkait dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan kelembagaan adat, persekutuan masyarakat hukum adat atau Gemiscape-nya, batas wilayah hukum adat dan peranata adat. Tentu penelitian ini bertujuan untuk membuat sebenarnya pengakuan atau peraturan daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada konteks tahun 2006. Dari kajian studi pustaka itu ada beberapa temuan terkait dengan masyarakat hukum adat itu sendiri, bahwa masyarakat hukum adat di Bayan berbeda dengan masyarakat hukum adat yang ada di daerah NTB secara keseluruhan. Masyarakat hukum adat masih mempunyai tanah atau hak wilayah dan maupun hutan adat yang dikenal dengan kaum adat sampai saat ini. Pada tahun 2005 Pak Bupati atau Bupati Lombok Barat pada saat itu mengeluarkan SK nomor 347/17 Koslata dari 2015 untuk melakukan penelitian terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Karena untuk mengakui masyarakat hukum adat tentu ada kajian-kajian secara yuridis, filosofis dan lain sebagainya untuk melihat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ini benar atau tidak. Kalau kita mengacu terkait dengan urgensi pengakuan masyarakat hukum adat, tentu kita harus mempertimbangkan dasar kita terkait dengan sosiologis, yuridis maupun filosofi. Apa landasan kita untuk mengakui masyarakat hukum adat? Kalau kita berbicara secara sosiologis, kondisi kekinian masyarakat hukum adat Bayan, tentu tanah atau adat yang ada di masyarakat hukum adat Bayan itu masih hidup. Secara kajian sosiologisnya tentu masih ada sampai saat ini. Dan ini menjadi modal besar, modal bersama kita untuk menguatkan masyarakat hukum adat dengan jalan memberikan pengakuan oleh pemerintah. Bicara aset masyarakat hukum adat, memang ini salah satu poin penting juga bahwa aset ini segera dan tetap terlindungi sampai saat ini, tidak seperti masyarakat adat yang ada di daerah lain. Kalau tidak diberi pengakuan segera mungkin oleh pemerintah daerah, mungkin bisa saja aset ini hutan-hutan yang ada kan segera punah seperti ada di daerah lain. Berbicara terkait dengan landasan yuridis, bahwa kenapa kita perlu membuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dari segi yuridis? Tentu kalau kita berbicara yuridis, seperti apa yang kita lakukan beberapa kali pertemuan diskusi, bahwa kita ketahui ada peraturan desa yang ada di desa Bayan maupun desa Karangbayu. Peraturan desa ini memang bertujuan untuk melakukan pengamanan terhadap hutan adat yang ada, karena adanya kekosongan hukum istilahnya menjadi landasan dari masyarakat atau pemerintah desa pada saat itu untuk membuat peraturan desa. Itu setelah kita kaji ternyata kurang tepat suatu peraturan
desa untuk memberikan pengakuan dan memberikan perlindungan terhadap hutan adat. Kalau kita berbicara visi misi maupun sesuai dengan kondisi yang ada, semua atau keinginan dari masyarakat hukum adat ini bertujuan bahwa adat kita atau karya kita terus tetap hidup. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan politik dari Bapak Bupati adalah untuk melestarikan atau untuk menghidup atau tetap untuk menghidupkan masyarakat adat Bayan. Dengan kondisi saat ini bahwa masyarakat adat Bayan ini mampu menjaga kelestarian hutan yang ada, dan masyarakat adat Bayan itu tidak pernah kurangan air karena ini jadi bayan dari masyarakat itu sendiri, dan tentu ini perlu didukung oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berbicara masyarakat hukum adat dalam undang-undang atau konstitusi kita, bahwa dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar itu misalnya dalam pasal 18 ayat 2, masyarakat hukum adat atau masyarakat yang bersifat secara khusus diatur oleh negara. Aturan yang menyangkut tentang masyarakat hukum adat juga diatur dalam berbagai undang-undang yang bersifat sektoral, undang-undang kehutanan, undang-undang pokok agraria, dan lain sebagainya. Tentu ini undang-undang ini menjadi modal dari pemerintah daerah juga menjadikan acuan dalam proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara juridis. Ini mungkin bisa kita pelajari bersama beberapa undang-undang yang bersifat sektoral yang memang mengatur secara eksplisit, tidak secara gamblang, secara keseluruhan bagaimana masyarakat hukum adat itu. Mungkin ada di beberapa pasal dalam beberapa undang-undang yang bersifat sektoral, seperti undang-undang pokok agraria, undang-undang 1999 tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara undang-undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 9, ya bahwa di sana dikenal dengan atau ada pembahasan terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang dikenal dengan pembagian kewenangan pengukuran, absolut dan umum. Nah, dalam 3 bagian kewenangan itu bisa dibagikan bahwa yang mana yang boleh diatur atau menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau kita berbicara masyarakat adat, khususnya masyarakat adat hukum adat Bayan, kalau kita mengatur tentang pengakuan itu yang mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengakui masyarakat hukum adat itu. Kalau kita melihat dari segi kewilayahan, masyarakat hukum adat ini masih berada di wilayah kabupaten maupun kota saja. Walaupun dari beberapa historinya ada beberapa wilayah hutan itu masuk menjadi bagian masuk di Kabupaten Lombok Timur, Palu. Tapi terkait dengan bagian urusan ini, bahwa kita ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara itu punya kewenangan untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Yang menjadi acuan kita untuk mendorong pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat itu dari beberapa peraturan yang ada, kita jadikan acuan adalah peraturan Mendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi isinya di sana bagaimana proses pengakuan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota terhadap masyarakat hukum adat. Jadi Permendagri ini berisi terkait dengan beberapa rentetan kejadian yang memang yang harus dilalui dalam proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Pertama mungkin bupati, wali kota, lalu camat yang melibatkan masyarakat hukum adat melakukan identifikasi dengan mencermati terkait dengan sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda-benda adat yang ada menjadi kepemilikan masyarakat hukum adat, dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat yang ada di masyarakat Bayan. Tentu masyarakat hukum adat Bayan tentu harus turut serta juga mendorong segala tujuan baik dari pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Setelah melakukan identifikasi, bupati wali kota membentuk panitia masyarakat, panitia yang memang bertujuan untuk meneliti keberadaan masyarakat hukum adat.
panitia ini terdiri atas Pak Sekda di sini sebagai ketua dalam panitia itu, dan kepala pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, kabak hukum, camat, dan kepala SKPD terkait. Anggota-anggotanya ini berisi mungkin dari masyarakat hukum adat, LSM, dan lain sebagainya. Setelah pembentukan panitia itu dilakukan identifikasi dan verifikasi, validasi oleh panitia ini. Tentu hasil validasi ini akan menentukan apakah masyarakat hukum adat ini memang berhak untuk diatur atau dikaji secara hukum bahwa keberadaan mereka benar-benar ada. Jangan-jangan ini ada kades online, dan dengan masyarakat hukum adat itu bersifat online gitu kan, tidak punya wilayah. Tapi kalau kita berbicara masyarakat hukum adat Dayak, ya tentu dari segi parennya, dayaannya, masyarakatnya, sampai sekarang saya pikir kalau kita mengkaji beberapa syarat atau unsur di undang-undang sektoral itu sudah masuk ya, sebagai masyarakat hukum adat. Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap hasil kajian dari panitia yang meneliti keberadaan masyarakat hukum adat ini, itu hasil verifikasi tersebut tidak serta-merta diumumkan, dilakukan verifikasi ulang atau diskusi kembali dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah benar kondisi kekinian dari masyarakat hukum adat itu? Jadi dilemparkan kembali bahwa ini loh hasil temuan dari panitia pembentukan masyarakat hukum adat. Setelah dilakukan verifikasi, barulah Bupati atau mungkin pemerintah yang berwenang mengeluarkan penetapan terkait dengan masyarakat hukum adat. Apakah masyarakat hukum adat ini memang berhak untuk diatur dalam konteks bahwa keberadaannya memang benar-benar ada. Tentu dalam proses verifikasi ini yang kita perlukan bersama adalah gotong royong, istilahnya dari segi orientasi. Kita bekerja secara bersama-sama untuk mendorong kalau kita ingin benar-benar diakui keberadaan. Secara garis besar kesimpulan ini kita temukan selama kita mulai dari hasil verifikasi dan FGD yang dilakukan dengan pemasaran dan studi pustaka, bahwa kita punya kesimpulan bahwa pada intinya masyarakat hukum adat ini secara eksplisit sesuai dengan unsur-unsur yang ada, bahwa masyarakat hukum adat Dayak itu memang berhak. Dari kesimpulan itu, pemerintah daerah, kabupaten, kota memiliki kewenangan penetapan masyarakat hukum adat dan hak wilayah yang berada di wilayah kabupaten kota. Kalau memang wilayah masyarakat hukum adat ini berada di kabupaten Lombok Utara saja, tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara. Kalau memang ada mungkin wilayah adat yang masih berada di daerah lain, kabupaten lain, itu mungkin menjadi kewenangan dari provinsi karena berkaitan dengan antar wilayah kabupaten. Kesimpulan kedua kami adalah pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat yang berada di kabupaten, dan kota. Tentu ini memang terkait dengan SDM, ini memang menjadi kewajiban pemerintah daerah kita. Untuk berbicara SDM tidak serta-merta kita berbicara IQ, tapi kita berbicara sumber daya yang ada secara keseluruhan, alam, sosial, budaya yang ada di daerah. Penetapan kemampuan masyarakat hukum adat ada pada kepala daerah. Berdasarkan acuan kita Permendagri nomor 52 tahun 2014 dari hasil review terhadap Perdes, aturan yang menyangkut tentang kemampuan masyarakat hukum adat ini memang lebih tepat diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, bukan diatur oleh pemerintahan desa melalui peraturan desa yang ada. Kesimpulan keempat kami, khusus untuk penetapan hutan adat yang berada dalam kawasan hukum negara, ini juga permohonan kepada Menteri Kehutanan. Dari hasil kajian verifikasi, apakah ditemukan hutan negara dalam proses verifikasi? Ketika ditemukan, mungkin ini agak sedikit lama prosesnya, mungkin akan membutuhkan permohonan dari
dan mungkin saya pikir itu saja untuk menyingkat waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.